Guru honorer ini akan tetap mendapatkan nomor induk pegawai meski gagal di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024. Nah, seperti apa itu? Kita akan bacakan surat resmi dari Kementerian PAN. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, selamat datang lagi di channel Zona Guru. Dan pada video kali ini kita akan membagikan kabar gembira untuk Bapak Ibu guru honorer yang saat ini sudah mengikuti proses seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Nah, ini ada kabar gembira Bapak Ibu yang kami ambil dari portal sulut.com dan ini mungkin kabar yang dinantikan oleh Bapak Ibu guru. Berita ini dengan judul Alhamdulillah tenaga honorer ini tetap akan mendapatkan nomor induk pegawai meski gagal di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Kementerian PAN ya keluarkan surat resmi. Nah, seperti apa surat resminya kita akan bahas pada video kali ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada kabar gembira untuk tenaga honorer, di mana nasib tenaga honorer kategori ini itu akan mendapatkan kepastian soal masa depannya dan kesejahteraannya. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu telah mengeluarkan surat bernomor B-5993-M.SM.00/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri Bapak Ibu. Nah, dalam surat itu sangat dinantikan oleh Bapak Ibu guru, di mana surat itu ditandatangani oleh langsung Menpan RB Ibu Rini Widiantini menjawab nasib tenaga honorer di tahun 2025 yang sebentar lagi kita akan sampai Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, Kementerian PAN RB mengeluarkan surat bernomor ya B-5993-M.SM.00/2024. Surat ini tentang hal penganggaran gaji bagi pegawai non aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Nah, apa isinya? Nah, kita akan bacakan Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non ASN atau nama lain itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang itu mulai diberlakukan Bapak Ibu ya. Kemudian instansi pemerintah itu dilarang mengangkat pegawai honorer atau non ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, 1. Kami mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat ya dan daerah yang mengusulkan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sesuai surat PLT Kepala BKN nomor 6610/B /4-01/ST-K/2024 tertanggal 27 September tahun 2024 hal jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi P3K. Kemudian yang ketiga, berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. Kemudian poin yang berikutnya di poin 4A, sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah yang pertama itu tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi tetap ada anggarannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, apabila jumlah pegawai honorer non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, kemudian melebihi jumlah penetapan kebutuhan pegawai non-ASN, maka dia tetap diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ya, jadi masih ada sempat menjadi P3K paruh waktu. Sebagaimana anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu tersebut itu telah disediakan Bapak Ibu ya. Kemudian di poin C, bagi tenaga ASN yang dimaksud pada angka 4 huruf B tadi ya, penganggarannya itu disediakan di luar dari belanja pegawai Bapak Ibu ya. Jadi tetap akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetapi yang metode paruh waktu Bapak Ibu. Kemudian sayangnya Bapak Ibu, di dalam surat tersebut itu hanya berlaku kepada tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang sudah mengikuti tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi yang sudah pernah mengikuti tahapan Bapak Ibu ya. Nah, untuk tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 atau P3K tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat, maka di dalam surat itu Bapak Ibu itu tidak dibahas dalam surat tersebut apakah akan dilanjutkan menjadi guru honor atau tidak, itu tidak dibahas dalam surat edaran tersebut. Dan mudah-mudahan ya setelah tahun 2024 itu ada jalan ya buat Bapak Ibu yang masih saat ini berstatus sebagai guru honorer ya, apakah diangkat menjadi P3K paruh waktu atau ada penamaan lainnya. Nanti kita tentu saja Bapak Ibu, dan kita akan update terus perkembangan P3K untuk Bapak Ibu di channel Zona Guru ini. Nah Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Tetap semangat Bapak Ibu untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau aparatur sipil negara. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.